Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya berdiri. Di sini saya akan menyampaikan definisi modul 1.4 CGP Budaya Positif. Sebelumnya kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu. Kita ice breaking dulu. Kelihatannya serius sekali. Kalau yang nanti deretan sini saya bilang hijau tepuk 1 kali, yang tengah kuning tepuk 2 kali, yang tepi merah tepuk 3 kali. Siap Bapak Ibu? Siap. Siap. Terima kasih. Ya. Hijau, hijau. Ya, Pak Mujio biar anget tangannya ya, digerakkan. Hijau. Ya. Merah. Merah sana. Bu Endang bisa tengah ya, lurusnya tengah ya. Merah. Merah. Ya, merahnya sudah hangat. Kuning. Kuning. Hijau. Hijau. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Wes anget tangannya semua. Ya, kita mulai dengan definisi budaya positif. Ya, meliputi 6 pokok bahasan, banyak sekali di modul guru penggerak ini. Dan ini dalam sekolah kita sudah dalam kehidupan sehari-hari itu sudah kita lakukan. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Kemudian yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi segitiga restitusi. Dari ke-6 ini semua ini karena saya di sini CGP sendiri, saya sampaikan sendiri dalam waktu ini. Kita ke modul 4.1 disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Apa toh disiplin itu? Bapak Ibu tentunya sudah tidak asing dengan kata disiplin. Ya, disiplin. Pak Halim? Melakukan ya. Aturan. Boleh melakukan sesuai dengan aturan. Ya, ada lagi patuh, kepatuhan. Itu disiplin ya, patuh atau kepatuhan. Nah, di sini ada teori kontrol dari William Glasser. Nah, sebelumnya saya ingin kita bermain-main tidak tegang. Silakan nyopek kertas ya. Apa saja yang menjadi ada di pikiran Pak Hari, Bu Lili yang memegang kertas? Iya. Iya. Dirayu, bahkan sampai rayuan itu benar-benar menyentuh dari hati nurani. Ya, menyentuh dari hati nurani ya. Boleh diajak. Iki kan tak buka, sampai kudu menepati pura. Bukan saya. Kok tak kei sapi. Tenang tuh ya. Sapi ya. Mau butuh akeh. Ya, harus berjuang mempertahankan ini. Ya. Silakan dirayu sejauh mana? Ya. Boleh. Ya, boleh silakan. Dibuka dulu Pak Ari. Ya, buka sendiri. Pak Ari yang memegang kontrol? Ya. Sebetulnya yang memegang kontrol itu adalah yang punya prinsip
Ya, ini ibarat yang kita tulis itu prinsip kita. Jadi jangan sampai kita itu dirayu, digoda, itu mudah untuk kita lepaskan sesuatu prinsip yang kita miliki itu ya nilai dari yang permainan yang sudah dilakukan tadi. Posisi kontrol, ya, teori kontrol menurut Dr. William Glasser dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, jadi kita nggak boleh memaksakan. Jadi memaksakan sesuatu yang murid itu tidak mau melakukan, nggak boleh. Nah, betul ya. Pertama harus dipaksa. Contohnya Ini ilusi dulunya. Ini menurut ini ya, menurut apa? Dr. William Glasser. Ya. Kita lanjutkan pada pembiasaan yang kita lakukan, mengaji, sholat duha. Itu sebenarnya kita itu memegang kontrol murid-murid kita. Tetapi pada waktu kenyataannya lama-lama berjalan, murid kita itu juga ada yang berusaha untuk menolak kontrol kita. Jadi kita sebagai pendidik atau ahli guru ya, itu mengubah paradigma, harus bisa mengubah paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Stimulus respon tadi, ilusi tadi itu stimulus respon. Contohnya realitas kebutuhan kita sama. Ternyata berdasarkan teori kontrol, kebutuhan kita itu berbeda, tak sama. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, tapi menurut teori kontrol kita harus merubahnya. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ini sudah tahu ya bedanya stimulus respon dan teori kontrol. Jadi kalau teori stimulus respon ini cenderung kita yang dominan ya, pokoknya kita menyamakan menyamakan orang atau sesama itu sama dengan kita. Tapi kalau menurut teori kontrol ini tidak. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia yang berbeda. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau teori kontrol, perilaku itu memiliki tujuan. Anak ini begini, ini ternyata memiliki tujuan begini. Itu teori kontrol. Tapi kalau kita menggunakan stimulus respon, ya kita anggap itu suatu kesalahan. Disiplin. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur. Betul yang dikatakan Pak Halim tadi. Berusaha untuk mentaati peraturan, kepatuhan, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Jadi kalau melanggar peraturan kita hukum, itu disiplin. Kemudian padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus memberi hukuman. Jadi di dalam guru penggerak ini itu dilarang untuk menghukum ya. Ini repotnya, padahal anak-anak didik kita banyak yang melakukan melanggar peraturan. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir bila perlu tidak digunakan sama sekali. Nah, kalau bisa tidak digunakan untuk menghukum, sama sekali tidak menghukum. Itu ya. Itu alternatif terakhir, mentok kita tidak bisa melakukan negosiasi dengan siswa.
disiplin dalam budaya kita, yaitu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, dengan hukuman, dengan ini. Ini pengertian disiplin. Kemudian saya lanjutkan. Nah, kalau menurut Ki Hajar Dewantara, itulah di situ ada disiplin yang kuat. Jadi ketika kita belum merdeka, ya di situ belum ada disiplin. Itu kata Ki Hajar Dewantara. Jadi ketika ada merdeka, disitulah ada disiplin yang kuat, tanpa harus dipaksa. Ya, kita dengan sendirinya melakukan disiplin dengan sangat tinggi. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Selama ini terjadi, ya mohon maaf ya Ibu Endang ya, yang terjadi di sekolah kita refleksi. Jadi ini ada konsep, ada refleksi ke sekolah kita. Ini menurut Bapak Ibu, sudah merdekakah kita semua tentang disiplin ini? Ya, silakan Pak Heri. Ayo. Saya sangat senang sekali, Pak. Di surat kita, kalau menurut pandangan saya, kalau dikatakan merdeka itu berarti menurut saya bebas dada. Karena kita ini di sekolah tetap banyak peraturan yang harus kita laksanakan. Contoh kaitannya dengan disiplin masuk apa kan disiplin itu kan harus disiplin. Tanpa ada perintah dari kepala sekolah atau apa, kita mestinya harus datang tepat. Tapi karena ada banyak aturan, ini banyak namanya manusia cerdas, di sekolah kita ini masih banyak yang belum merdeka. Karena kemerdekaan yang kita dapat, kalau itu tidak ada kontrol, tidak ada kendalinya, maka yang terjadi adalah apa? Orang ini semaunya sendiri. Jadi sekali lagi, orang kita jelas kalau kita katakan merdeka, ini saya katakan belum, karena banyak yang harus sesuai dengan aturan yang harus kita jalankan. Itu menurut pendapat saya. Terima kasih. Ya. Tanggapannya tentang tepuk tangan untuk Pak Hari ya. Kita kalau kita melihat KHD ya ini bahwa merdeka, manusia merdeka itu disiplin yang dikatakan merdeka di sini itu self disiplin. Jadi berasal dari dirinya sendiri. Tanpa paksaan, tanpa perintah dari orang lain, tanpa perintah dari ibu kepala sekolah, ya, tanpa diuber-uber, tanpa ditelepon dan sebagainya. Itu berarti belum merdeka. Yang sudah datang tepat waktu, tidak tanpa ditelepon, tidak tanpa di WA, tidak tanpa di paksaan orang lain, ini menurut KHD mereka lah orang pendidik-pendidik yang sudah merdeka. Setuju Bapak Ibu? Ya. Jadi di sekolah ini ada yang sudah merdeka dan ada yang belum. Setuju? Ya, setuju. Pak Aris ini datangnya ya pagi terus. Apa karena takut dimarahi? Bukan. Ya. Kenapa Pak Aris? Karena saya terpaksa atas pekerjaan saya. Iya, 100 sekali. Ya, terima kasih Pak Aris ya. Karena Pak Aris datang pagi terus, ini karena tanggung jawabnya sendiri. Ini sangat luar biasa. Inilah yang disebut manusia merdeka. Ya. Artinya sendiri. Ya, walaupun tugasnya dari sekolah, tapi keinginan berangkat paginya dari hatinya sendiri. Ya, walaupun di rumah seperti Pak Hari juga dari sawah, dia berusaha semaksimal mungkin untuk datang. Ini juga menurut saya sudah merdeka, ya, karena dia juga sudah ingin memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan tanggung jawabnya, tugasnya.
Lanjut. Nah, dan nilai-nilai kebajikan universal apa yang terdapat jika kita melakukan disiplin positif ini? Banyak sekali. Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Sebagai pendidik, tidak hanya menggembor-gemborkan peserta didik kita agar punya karakter profil pelajar Pancasila, tetapi kita sendiri sebagai pendidik juga harus memiliki profil pelajar Pancasila. Kalau kita menyuruh anak kita menjadi profil pelajar Pancasila, terus kita sendiri tidak memiliki profil itu, nah, mana yang mau dicontoh? Keteladanan mana? Nah, ini yang harus kita camkan di dalam diri kita. Sebenarnya jujur, betul sekali, jujur, lurus hati itu jujur, sama dengan jujur. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ini yang sering terjadi di sekolah kita. 3, motivasi perilaku manusia. Yang ini tadi Pak, saya tanyakan Pak Arif. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi berangkat pagi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Takut dihukum sama Bu Endang misalnya. Itu 3 motivasi perilaku manusia. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya menjawab pertanyaan tadi, Pak Hari pengen dapat hadiah. Nah, itu perilaku manusia. Yang ketiga, menjadi orang yang merdeka, ingin dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang merdeka, percaya dengan tanggung jawabnya sendiri. Dari dia datang tanpa paksaan menjadi manusia merdeka. Pilih yang mana di antara 1, 2, 3, Bapak Ibu? 3. Nah, ya, Pak Aris tadi sudah menyatakan pilih yang 3. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Aris dan semuanya. Perilaku untuk anak didik kita. Kalau kita sebagai pendidik juga manusia, anak didik kita juga manusia juga pula. Nah, juga memiliki 3 perilaku motivasi perilaku yang mereka lakukan. Tuh, Pak Hari menjumpai seperti itu. Silakan ditanya, apa motivasi kamu datang terlambat? Apa motivasi kamu yang datang pagi? Pertama, ditanya, kamu kok datangnya selalu pagi? Husnul, apa motivasimu Husnul? Nah, takut dihukum busuk misalnya. Nah, berarti dia melakukan yang pertama, belum merdeka karena datang sekolah masih takut dihukum lah. Ya, itu Pak Ari ya. Makasih Pak Ari ya. Ya, betul sekali. Sekarang hukuman dan penghargaan. Kasus ini. Ya. Kasus IFA kurang menguasai pelajaran matematika. Sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, Pak Mujio ya, Pak Seno, di sini Pak Seno, menanyakan pertanyaan IFA menjadi gugup. Jadi pada saat IFA itu menggambar, Pak Seno menanyakan, dan IFA akhirnya gugup. Dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa. Jadi ya, saat ditanya Pak Seno ini, Ivanya gugup, tapi berupaya menjawab tapi gugup. Kemudian satu kelas ini mentertawakan Iva. Melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut, Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva mentertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malah minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya, gini ya, hidungnya dipegang. Kemudian karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno,
kelas makin gaduh. Jadi Iva tadi disuruh maju pegang hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno tadi karena gugup. Nah, ini kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mungkin saya juga introspeksi masih melakukan seperti itu, nah kita harus memperhatikan perasaan anak. Sekarang pertanyaannya, ya. Sangat banyak masalah dihadapi, Bu. Jadi setuju dengan Pak Seno? Ya. Iya, setuju dengan Pak Seno. Ya, terima kasih Pak Topan. Tepuk tangan untuk Pak Topan. Ya, saya ingin dengar yang tidak setuju. Ya, Pak Aris. Saya tidak setuju dengan pendapatnya Pak Seno. Pertama, karena mungkin anak itu lemah di bidang atau di pelajaran IPA atau matematika, tetapi dia mungkin punya kelebihan lain di mata pelajaran yang lain. Contohnya mungkin di tasnya itu ada pelajaran apa itu seni budaya atau pelajaran apa, sehingga gak senang matematika. Contohnya saja ada apa itu Mas Putra, adiknya Pak Satun itu, dia pelajaran apa tidak bisa, tetapi kalau dia suruh menggambar di pelajaran saya di seni rupa, gambarannya bagus luar biasa, meskipun dia pelajaran lain saya tidak tahu. Itu aja. Yeah. Jadi mensikapi anak, kalau kita selalu dengan hukuman, itu anak bukan malah merasa nyaman, atau anak merasa, bahkan anak itu merasa tertekan, emosinya itu semakin muncul. Yang ditimbulkan adalah menanamkan kebencian terhadap anak. Itu yang saya terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk Pak Aris. Ya. Ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Pak W dan Pak Tovan cenderung setuju. Alasannya karena di rumah banyak masalah, sehingga ketika di sekolah ya meluapkan permasalahannya kepada anak didik yang tidak mau serius mendengarkan mata pelajaran Pak Wegno dan Pak Tovan. Nah, kemudian ada yang Pak Aris ini yang tidak setuju, karena dengan memberikan hukuman itu cenderung akan menanamkan kebencian pada anak dan melemahkan karakter anak. Ya. Ini menurut Pak Arisnya. Bapak Ibu, kalau kita melihat teori hukuman dan penghargaan, bahwa kita sebagai pendidik ya, sudah belajar, kalau yang sudah belajar, pendidikan itu adalah menuntun, Bapak Ibu. Jadi pendidikan itu adalah menuntun, mendidik, menuntun anak didik kita. Ketika anak didik kita tidak fokus terhadap pelajaran yang kita sampaikan, maka kita wajib menanya dengan membangkitkan kepercayaan diri anak dulu. Misalnya ketika si Iva ini ya tidak fokus, dia cenderung menghambar, kita bangkitkan dulu kepercayaan dia. Wah, Iva, kita dekati. Iva, gambarannya kok bagus sekali, gambar apa ya? Nah, itu dia langsung, wah, guru saya memuji saya punya bakat. Nah, dari sini, bukan langsung ya kamu tidak bisa menjawab di depan atau ngambung tembok atau pegang telinga kakinya itu justru mengedonkan peserta didik kita. Di modul 1.1 dan 1.2 menurut Ki Hajar Dewantara, kita sebagai pendidik adalah hanya menuntun kodrat anak, baik kodrat zaman maupun kodrat alam.
IFA ini punya kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alamnya apa? Dia berada di lingkungan atau punya bakat menggambar. Ya, kita harus menghargai walaupun dia nggak suka matematika, namun kita berusaha bagaimana dia suka matematika dengan gambar misalnya. Bisa ya Bapak Ibu ya, itu kita sebagai pendidik memperhatikan kodrat anak, jadi tidak memaksakan. Itu salah satunya kita bangkitkan dulu, kita dekati. Iva sedang menggambar apa ya, kok bagus sekali. Nah, dia mulai nanti bercerita, saya itu suka menggambar Bu, saya tidak suka matematika, tapi kalau saya melihat gambar itu ya senang. Nah, itu ditanya, kalau begitu, kalau ada gambar, misalnya gambar ayam, jumlahnya berapa gini, nah itu diterapkan matematika dengan gambar. Itu dia mau nggak ditanya dulu, kalau kamu suka gambar, mau belajar matematika dengan gambar, nah bisa saja seperti itu. Nah, ini salah satu contoh saja. Menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Menurut Bapak Ibu, Pak Alim, ya serius banget deh. Tindakan Pak Seno ini hukuman atau konsekuensi Pak Alim? Hukuman, ya. Hukuman itu ya biasanya tanpa terencana, langsung ya dadak. Nah, ini hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman itu suatu sanksi yang diterima oleh seseorang sebagai akibat dari pelanggaran atau aturan-aturan yang telah diterapkan. Kemudian konsekuensi akibat dari suatu perbuatan, perilaku yang berfokus mengajarkan anak bagaimana bertingkah laku lebih baik ke depannya. Jadi kalau hukuman ini cenderung menanamkan kebencian, anak jadi benci terhadap kita. Tapi kalau konsekuensi ini membuat anak itu ke depannya lebih baik. Jadi misalnya konsekuensinya, anak tidak mengerjakan PR, disuruh menulis 100 kali di buku tulis, itu konsekuensi. Jadi nanti ke depannya lebih baik dia mengerjakan PR. Kemudian restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ini restitusi, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi karakternya semakin bagus, positif ya. Ini kalau kita harus berusaha melakukan sebagai pendidik, melakukan ini. Jadi menghindari hukuman dan konsekuensi ini bisa cuma bertahan. Kalau gurunya nggak ada, dia akan kembali lagi. Jadi masih tergantung pada pendidik tersebut. Perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu cenderung nanti membuat identitas anak gagal. Jadi sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tidak nyaman untuk murid, anak juga dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan keadilan, dan identitas sukses. Ini pada konsekuensi dan restitusi. Jadi dampaknya itu identitas sukses pada disiplin, konsekuensi, dan restitusi. Suatu hal terjadi, konsekuensi. Kalau restitusi merupakan pilihan, jadi anak itu diberi pilihan. Kalau secara guru, yang banyak mestinya kalau dulu ya yang nanti apa sih? Bukan Konsekuensi ya. Kan kalau konsekuensi guru kan ada tujuannya nanti berkorban benci dan sebagainya ada. Tujuannya kan supaya anak ini menjadi lebih baik, lebih pintar. Nah, itu konsekuensi Pak Ali. Iya kan? Ya, kalau tujuannya itu. Jadi tinggal tujuannya kita apa, membuat anak ini nanti memperbaiki kesalahannya apa tidak. Nah,
Terus bikin, kalau anak sampai bikin anak benci, nah itu hukumannya sudah termasuk hukuman, yaitu keyakinan kelas dan peraturan kelas. Ada yang tahu keyakinan kelas dan peraturan kelas? Keyakinan kelas dan Peraturan kelas. peraturan kelas. Kelas itu kesepakatan ya yang disepakati. Keyakinan itu belum tentu dari kesepakatan itu bisa terlaksanakan. Jadi yang awalnya timbul peraturan itu nanti keduanya baru adanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu cenderung dia melakukan nanti dampaknya itu akan melakukannya dengan ya ikhlas ya. Karena peraturan, karena tata tertib lalu lintas peraturan. Kalau tidak pakai helm dia ditilang. Ya. Kalau pakai masker, kenapa? Itu juga peraturan juga bisa. Saya tanya dulu, kenapa pakai masker? Karena takut tertular atau menular. Nah, itulah keyakinannya Pak Hari, keyakinan kita semua. Dengan adanya itu kita yakin kalau pakai masker tidak akan tertular. Jadi itu bisa Iya, keyakinan berbudaya positif itu positif di dalam diri kita itu. Nah, itu Pak Hari ya. Keyakinan itu menciptakan budaya positif. Tadi menciptakan keyakinan yang nantinya menjadi budaya positif bagi ya anak didik kita maupun kita sebagai peserta didik. Kemudian keyakinan kelas. Nah, ini contohnya ada hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Keyakinan kelas ini terdengar, terlihat, dan berperilaku. Ya, terdengar, contohnya, yuk saya bantu. Kalimat itu berarti itu sudah keyakinan. Yuk saya bantu. Terima kasih, tolong ya, permisi, boleh saya pinjam, nanti akan segera saya kembalikan. Itu sudah menjadi, kalau budaya positif ya, budaya positif yang dituangkan dalam keyakinan. Terlihat berempati terhadap ini 5 kebutuhan dasar dunia berkualitas. Pertanyaannya, Bu Ambar, jadi kebutuhan dasar yang perlu wajib kita perhatikan dari anak kita adalah yang satu, bertahan hidup. Apa yang bikin bertahan hidup? Ya, salah satunya kebutuhan sandang, papan. Nah, dari cerita Doni ini tadi, dia pangannya ya masih kekurangan. Nah, ini bagaimana kalau datang sekolah dalam keadaan lapar, mau mikir. Kalau dia datang saja ke sekolah kondisinya lapar. Nah, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Jadi 5 posisi kontrol. Nah, 1, penghukum. Jadi posisi kita posisikan sebagai penghukum. Pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Diharapkan kita semua sebagai pendidik nanti bertindak sebagai manajer, tidak penghukum, tidak pembuat merasa bersalah, teman, pemantau. Nah, ini kita diharapkan menjadi manajer bagi anak-anak didik kita. Lanjut ya, segitiga restitusi. Ini yang kita lakukan langkahnya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi kita bangkitkan dulu. Misalnya ada anak terlambat, kenapa kamu terlambat? Terus coba ceritakan, kamu dari rumah tadi sampai ke sekolah itu dengan apa, perjalanannya apa? Dia bercerita dulu, itu menstabilkan identitasnya dia. Oh ibu, kamu jangan menyusahkan Bu Sumi ya di sekolah ini. Nah itu nanti Khairul ini membuat rasa bersalah. Nah, iya, jadi benar. Kita
bangkitkan identitasnya dulu. Khairul, tadi kamu bangun jam berapa? Coba ceritakan. Ini dia lalu menceritakan. Terus kemudian baru kita ke tahap berikutnya. Semua orang bisa berbuat salah. Saya juga bisa, kamu juga bisa. Busum juga pernah berbuat salah, kamu juga berbuat salah. Coba. Nah, ini contoh menstabilkan identitas. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang melakukan kesalahan. Coba ceritakan. Misalkan itu salah satu membangkitkan identitasnya dia. Kemudian validasi tindakan. Kenapa kamu kok terlambat? Baru ditanya ke arah situ. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, itu contohnya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan datang sekolah selalu terlambat. Itu validasi tindakan yang salah. Jadi di cross check kenapa dia terlambat. Nah, itu sebetulnya sudah kita lakukan Bapak Ibu ya. Cuma ini teorinya. Teorinya seperti ini. Kemudian menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Nah, itu tanyakan pada dia. Apa tanggung jawabmu? Misalnya dia menjawab. Kalau terlambat sekolah kan berkaitan dengan disiplin. Nah, itu berkaitan keyakinan kelas yang bertanggung jawab. Jadi kita harus mensosialisasikan kepada peserta didik kita apa saja keyakinan-keyakinan kelas yang harus dia miliki. Nah, ini terima kasih dari saya. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat dan kita hanya sharing di sini. Jika ada kata atau kalimat yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu guru semua, Bapak Ibu kepala sekolah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.